Ya, industri hijau benarkah merupakan industri harapan ke depan di Indonesia? Saya ke Pak Rasad lagi. Pak Rasad, mungkin Bapak bisa ceritakan dari Sukovindo sendiri yang salah satu juga titik tolaknya adalah melakukan surveyor. Industri mana saja yang dengan mudahnya welcome dengan rencana green industry ini, mana yang masih wait and see, menunggu stimulus apa yang akan diberikan oleh pemerintah begitu? Sebetulnya kalau kita mesti membedakan antara green industry sama yang sifatnya pengelolaan lingkungan. Karena kalau green industry ini kita bicarakan juga ada aspek ekonominya, harus ada aspek ekonominya, harus ada economic impact-nya, termasuk employment. Kalau melulu hanya lingkungan, mungkin orang melihat kalau di masa lalu itu hanya sebagai cost. Tidak ada untungnya. Nah, kalau green industry itu bedanya kalau menurut saya, itu kita bicara tentang economic benefit juga. Bukan hanya external cost yang harus diinternalisasi. Nah, sebetulnya pemerintah udah mencanangkan, saya lupa nama ketentuannya, yang namanya Rencana Aksi Nasional Gas Rumah Kaca. Di situ ada target-target industri yang nantinya harus menurunkan emisi gas rumah kacanya sampai target tahun 2020 sebesar 26%. Misalnya industri mana industri saja? Yang di dalamnya disebutkan antara lain yang rakus energi lah katakan. Yang rakus energi itu antara lain baja, pulp and paper, tekstil, terus kemudian ada kimia hulu, petrokimia. Nah itu yang industri-industri hulu dan rakus energi itu sebetulnya berpotensi dikurangi emisi gas rumah kacanya sepanjang kalau saya sebagai pelaku usaha antara lain ada insentif. Ada insentif, nah, itu yang harus ini bisa dipertanyakan. macam-macam kan, bisa yang fiskal, bisa moneter, bisa non fiskal gitu ya. Pemerintah pun sudah buat sebetulnya ada beberapa insentif dalam bentuk misalnya contoh keputusan Menteri Keuangan tentang pembebasan atau keringanan biaya masuk untuk barang-barang modal yang digunakan untuk keperluan. Dan menurut Anda insentif itu sudah cukup atau masih kurang kalau dari kacamata pengusaha? Yang saya tahu anehnya itu justru buy-in-nya masih relatif rendah. Mohon maaf. Buy-in dalam pengertian kebijakan sudah ada, insentif sudah diberikan, tapi belum dibeli dalam tanda petik oleh pelaku usaha. Pengusaha. Karena apa? Nah, salah satunya mungkin saya lihat itu barangkali masalah informasi juga ya. Salah satunya sosialisasi. Ya berarti ya? Terus juga kadang-kadang tadi unsurnya belum lengkap. Kalau kita bicara tentang komunitas green industry, itu kan harus dibangun. Itu ada stakeholdernya. Nah, stakeholdernya ini harus dilengkapi. Selain pelaku usaha yang nantinya menjadi pengguna, juga ada pemerintah sebagai regulator. Ada pihak-pihak lain seperti kayak Sukovindo. Terus kemudian ada yang kita kenal dengan Energy Service Company misalnya ya. Energy Service Company ini melakukan audit assessment terhadap pola penggunaan energi di industri. Oke, jadi intinya pemerintah jangan berjalan sendiri begitu ya. Ikutlah mengajak serta para pelaku dan juga Sukovindo begitu. Pak Ari. Ya, jadi sebenarnya begini ya. Kalau kita bicara insentif itu sebenarnya sudah ada ya. Kita lihat misalnya di PP 70 tahun 2009 tentang konservasi energi. Di sana jelas yang menggunakan 6.000 TU per bulan itu akan diberikan insentif apabila dia melakukan konservasi energi. Ya, di sana insentifnya itu dalam bentuk misalnya biaya masuk barang peralatannya, kemudian pengurangan pajak dia, apa segala macam. Itu di sektor apa? Di sektor penggunaan energi. Energi itu digunakan di berbagai. Tetapi sebelumnya sebenarnya juga kita misalnya di sektor industri itu sudah ada insentif-insentif kalau kita untuk meremajakan mesin-mesin. Kita tahu bahwa industri kita itu berkembang sejak tahun 67 tentang Undang-Undang PMA, PMDN dan 67-68. Sampai sekarang mesinnya itu yang tahun 67 tetap saja digunakan. Otomatis konsumsi energinya ini. Pada tahun 2007 Kementerian Perindustrian meluncurkan yang namanya program restrukturisasi. Ya, sampai sekarang juga masih berlangsung kepada industri-industri tekstil. Ya, tahun 2009 diikuti oleh industri sepatu, industri gula. Apa yang saya ukur di sana? Kita melihat bahwa dari penggunaan energi saja bahwa terjadi efisien ya 6-18%. Kalau harga energinya terus-terusan meningkat seperti ini, tentunya akan itu menguntungkan bagi pelaku usaha. Dan ada lagi contoh yang konkret yang saya lihat ya, itu adalah tentang penggantian jet dyeing, gitu ya, di pabrik tekstil. Ya, itu tadinya jet dyeingnya itu untuk volume besar sama volume kecil, itu ininya itu sama saja jet dyeingnya. Nah, ada bantuan dari pihak NEDO waktu itu kepada suatu pabrik, ya.
dipakai ya jet dyeing yang baik ya, itu di Bandung sana. Itu kelihatan bahwa konsumsi energi dia dengan menggunakan teknologi yang baru itu turun 42%. Penggunaan bahan-bahan kimianya sekitar hampir 45% gitu ya. Oke. Ya, ini dalam kondisi seperti ini kita hidup payback periodnya itu dalam 3 tahun antara keuntungan dia hemat energi ini dibandingkan investasi yang ditanamkan itu saat 3 tahun, padahal mesinnya itu bisa 10-20 tahun ke depan. Oke, tapi mengapa tidak semua pelaku dunia usaha sadar secara otomatis seperti itu? Dan mengapa juga insentif yang pemerintah tawarkan masih kurang dibeli begitu? Nanti dijawab ya Pak ya, usaha Headline News pukul 20, pemirsa tetaplah di suara Anda.